Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kaya di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai dor! Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. Dua objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya. Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik
dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen, artinya kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya, dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita. Takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur. Tapi kita... Rotasi kok bisa aneh banget ya? Kita bisa ngerasain geraknya, dan semua objek juga berotasi. Mulai dari galaksi sampai atom, alam semesta bikin kita terus muter. Tapi anehnya, rotasi bumi lebih sulit dibuktiin daripada revolusinya mengelilingi matahari. Pada tahun 1610, Bapak ilmu pengetahuan modern, Galileo, pertama kali ngebuktiin kalau bumi dan planet lain di tata surya berevolusi mengelilingi matahari. Dengan teleskopnya, dia ngeliatin kalau Venus mengalami fase mirip bulan. Jadi bisa disimpulin kalau Venus berevolusi mengitari matahari. Berarti semua planet di tata surya kita juga berevolusi. Tapi baru 241 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Maret 1851, Leon Foucault ngebuktiin kalau bumi berotasi. Dalam pengamatannya, Foucault memasang pendulum raksasa di langit-langit Pantheon setinggi hampir 61 meter di kota Paris. Kalangan saintis dan jurnalis juga ngelihat lantai di bawah pendulum ikut muter. "Bumi kita muter," seru mereka dalam bahasa Prancis. Rotasi juga punya keanehan lain loh. Meski bumi berotasi dengan kecepatan tetap, permukaannya nggak bergerak sama cepat saat garis lintangnya berlainan. Hal yang sama juga terjadi di semua planet dan bintang. Permukaan bumi bergerak paling ngebut di Khatulistiwa dengan kecepatan 1670 km per jam. Berarti lebih ngebut dari kecepatan suara yang cuma 1225 km per jam.
Di dekat kutub pada garis lintang 45 derajat, bumi kita berputar pada kecepatan 1180 km per jam. Tapi kalau kamu berada di kutub utara atau selatan bumi, kamu perlu waktu selama 24 jam cuma untuk muter satu kali. Pasti lama banget tuh nungguinnya, apalagi suhu di sana super dingin. Kecepatan rotasi diferensial bumi kayak gini ngebentuk sabuk dan pita di atmosfer dan permukaan bumi. Jupiter memang terkenal dengan sabuk dan pita awannya yang terbentuk oleh rotasinya sendiri secepat 45.000 km per jam. Tapi sabuk dan pita di permukaan bumi malah nggak begitu dilirik ya, padahal planet kita juga punya. Di kutub utara dan selatan bumi ada lapisan es putih, lalu di gurun pasir yang kering ada pita dan sabuk selang-seling dengan vegetasi hijau yang lembab. Kondisi geografis ini terlihat paling jelas saat kita mengamati rotasi bumi dari ruang angkasa. Makanya lembaga antariksa memanfaatkan rotasi diferensial bumi dengan meluncurkan roket sedekat mungkin dengan khatulistiwa. NASA memakai Tanjung Canaveral di ujung selatan Florida, dan lembaga antariksa Eropa (ESA) memakai pusat antariksa Guyana di Guyana, Prancis, Amerika Selatan, yang juga berlokasi di dekat khatulistiwa. Karena permukaan bumi di dekat khatulistiwa berotasi lebih cepat, roket di atasnya bisa masuk ke ruang angkasa dengan dorongan khusus. Dorongan ini nggak akan muncul di lokasi peluncuran di dekat kutub. Nah, dengan meluncurkan roket di dekat khatulistiwa, mereka bisa hemat bahan bakar. Sumbu rotasi raksasa gas Jupiter lebih tegak daripada sumbu matahari. Bintang induk kita ini miring pada sudut 6 derajat, sedangkan Jupiter cuma 3 derajat. Posisi Jupiter hampir tegak, dan kecepatan rotasinya juga tinggi, sehingga rotasi penuhnya cuma berlangsung kurang dari 10 jam. Jupiter bisa diibaratkan seperti giroskop raksasa, dengan keseimbangan giroskopis dan gaya gravitasinya yang sangat kuat, seluruh tata surya kita jadi stabil. Jadi bisa dibilang, Jupiter menghalau berbagai faktor pengganggu yang bikin kacau orbit planet lain di tata surya kita. Tanpa Jupiter yang berotasi mirip giroskop, tata surya kita mungkin nggak akan stabil selama miliaran tahun. Sistem exoplanet nunjukin tanda-tanda chaos dalam orbitnya. Sistem ini juga bisa memanfaatkan Jupiter yang mirip giroskop untuk membuatnya stabil. Bisa kelihatan kan kalau rotasi punya peranan penting? Sedangkan pada matahari, rotasi diferensialnya berpengaruh besar pada aktivitas bintik matahari. Jadi, bintik matahari adalah area gelap yang muncul di permukaan matahari. Bintik ini biasanya muncul di tengah garis lintang utara dan selatan matahari, dan saat bertambah aktif, bintik ini akan mendekat ke ekuator. Bintik matahari jarang banget kelihatan di bagian atas atau bawah karena pengaruh rotasi diferensial. Gas di ekuator matahari bergerak lebih cepat daripada di kedua ujungnya. Gerak diferensial gas ini membelokkan garis medan magnet di matahari, lalu membuatnya semakin ngebut. Bintik matahari adalah erupsi magnetik yang menembus naik ke permukaan matahari, melepaskan gas listrik sampai jauh ke ruang angkasa, dan memancarkan radiasi ultraviolet kuat yang juga sering mengarah ke planet kita. Waduh! Tapi nggak apa-apa, kita punya rotasi diferensial bumi sebagai pelindung. Rotasi bumi nggak cuma berlainan di bagian permukaan, tapi juga sampai ke inti bumi. Analisis seismik pada gelombang kejut gempa menunjukkan inti logam bumi berotasi sedikit lebih cepat daripada permukaannya. Para saintis memperkirakan rotasi diferensial inti logam bumi di dalam logam cair yang lebih lambat, menghasilkan magnetosfer yang bergerak naik dari kutub bumi ke ruang angkasa. Magnetosfer ini melindungi bumi dari gas listrik matahari. Jadi, kita bisa bernafas lega karena ada rotasi. Mantap! Gempa dahsyat berkekuatan 9 skala Richter di pesisir Jepang pada tahun 2011 lalu telah mengubah susunan massa kerak bumi hingga menyebabkan rotasinya lebih cepat. Waktu satu hari kita jadi lebih singkat 1/1,6 juta detik. Tapi kita makin terbiasa ngerasain rotasi bumi yang melambat. Bumi yang berotasi dengan gerakan pasang surut laut akibat gravitasi bulan bisa menguras energi kinetik rotasi. Lalu planet kita mulai melambat dan tiap harinya jadi 1/2000 detik lebih lama. Wah, berarti kita perlu nyocokin jam dulu nih. Tahun Kabisat punya tambahan satu hari pada tanggal 29 Februari tiap 4 tahun. Tujuannya untuk menggenapkan kala revolusi bumi yang berlangsung selama 365 seperempat hari.
Tapi detik kabisat sering ditambahin ke jam untuk nyocokin rotasi bumi dengan waktu kita. 27 detik kabisat telah ditambahin ke jam kita sejak tahun 1972. Detik kabisat terakhir ditambahin pada 31 Desember 2016 untuk ngepasin jam kita menjadi pukul 6:59,6 malam. Beda waktunya tipis banget ya, tapi rotasi bumi kita memang semakin ngebut. Bumi biasanya berotasi penuh selama 86.400 detik menurut pengukuran jam atom di berbagai lokasi yang dikoordinir oleh layanan khusus di Paris. Tanggal 19 Juli 2020 adalah hari terpendek yang pernah tercatat. Durasinya sekitar 1,46 milidetik lebih singkat dari hari biasa yang umumnya berlangsung selama 86.400 detik. Aduh, kalau hal ini terus terjadi selama 5 tahun ke depan, mungkin waktu kita perlu diberi detik bisa negatif untuk nyocokin jam dengan rotasi bumi yang makin ngebut. Komputer dan satelit akan kelihatan aneh saat nunjukin tanggal 1 Januari jam 0:00. Lalu banyak orang akan bilang kalau waktu nggak bisa berjalan mundur. Bumi kita nggak berputar mundur atau berhenti berputar kok. Ini malah nanti bisa jadi petaka dahsyat. Berapapun kecepatan diferensialnya, semua benda bisa hancur saat berotasi di bumi. Mungkin hal yang sama juga terjadi pada Venus sebagai planet terdekat kita. Rotasinya mundur dan sangat pelan, beda banget dari planet lain. Kenapa bisa gitu ya? Ada beberapa teori yang ngejelasin soal rotasi mundur pada Venus yang berbeda dari planet lain. Cairan di dalam bola yang berputar seperti planet punya banyak kelembaman. Saat kamu ngambil telur dari kulkas dan langsung memutarnya, telur itu juga nggak akan mau muter. Coba aja, cairan di dalam telur tetap ada di posisi semula, dan kelembamannya bikin kamu nggak bisa muter telur. Tapi setelah nyobain beberapa kali, kamu akan bisa memutarnya sampai sulit dihentikan. Lalu saat kamu mengambil dan menaruhnya lagi, telur itu akan muter lagi karena kelembaman cairan telur masih bergerak maju. Dan kamu cuma menghentikan perputaran cangkang. Nah, hal serupa juga terjadi di Venus. Tapi kira-kira rotasi mundur Venus sama kayak pukulan backspin di tenis meja nggak sih? Mungkin ada mirip-miripnya. Kamu tahu kan kalau satu hari di Venus lebih lama dari 1 tahunnya? Untuk berotasi mundur secara perlahan, Venus perlu ngabisin lebih banyak waktu daripada saat berevolusi mengelilingi matahari. Bahkan, gerak Venus melambat drastis selama 6,5 menit dalam 25 tahun terakhir loh. Kalau di dalam Venus masih ada zat cair dan gerakannya terus berlangsung, mungkin planet ini akan mulai berotasi maju lagi. Biar kompakan sama planet lain kan? Tapi rotasi mundur dan maju ini sebetulnya cukup misterius. Mungkin semuanya memang berotasi maju. Coba deh, kepalkan tangan kananmu dan angkat jempolmu untuk menunjuk arah utara. Lalu putar pergelangan tangan ke arahmu. Nah, inilah yang dimaksud dengan gerakan maju. Jemarimu berada di sebelah kiri tangan kanan dan bergerak ke arahmu. Lubang hitam, tata surya, galaksi, atom, bintang, dan semua objek lain terlihat berotasi maju, tergantung pada sudut pandang si pengamat. Eksperimen di Large Hadron Collider menunjukkan partikel subatomik bergerak ke kiri alias maju. Seakan-akan kita berada di alam semesta yang kidal. Lalu kenapa pembuka kaleng dan meteran manual untuk orang kidal masih sulit banget dicari ya? Nggak tahu juga sih, itu masih jadi misteri. Ini tahun 2065. Dan kamu berdiri di permukaan bulan yang berdebu, mengerjakan rangkaian panel surya terbaru untuk membantu memberi daya pada jaringan listrik kota setempat. Tiba-tiba, permukaannya mulai bergetar. Apa ini gempa bulan? Atau remaja bulan sedang berpesta lagi di balai kota? Kamu melihat ke bumi, kamu sudah sangat terbiasa sampai tak menyadarinya lagi. Tapi sekarang, bumi terlihat berbeda. Tak lama kemudian, kamu mengetahui penyebabnya. Bumi terlihat mengecil. Kamu mulai panik. Bumi menjauh. Tanah bergemuruh lagi dan kamu mengetahui apa yang terjadi. Bukan bumi yang bergerak, tapi tempat kamu berdiri. Bulan keluar dari orbitnya dan menuju ke antariksa dalam. Tujuannya tidak diketahui. Anehnya, hal itu terjadi sekarang dan sudah berlangsung sangat lama. Itu bahkan memengaruhi lamanya hari. Pada akhirnya, bulan akan terpisah dan hal itu sangat memengaruhi laut bumi. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi, ayo kembali sedikit agar kita punya gambaran jelasnya.
bulan sudah bersama kita selama 4,51 miliar tahun. Ada beberapa teori tentang pembentukan bulan. Yang utama adalah bulan terbentuk saat objek besar menabrak bumi muda. Tata surya awal sangat kacau. Sejumlah benda langit yang tercipta tidak menjadi planet utuh. Salah satu benda yang ukurannya sebesar Mars menabrak bumi dan melemparkan bongkahan besar kerak planet kita keluar angkasa. Gravitasi mengambil alih dan menyatukan unsur-unsur yang terpisah ini. Ini menjelaskan kenapa bulan terdiri dari partikel lebih ringan dibandingkan dengan yang kita temukan di bumi. Miliaran tahun kemudian, kita sudah lebih terbiasa dengan keberadaan bulan. Itu sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Yang paling terpengaruh adalah pasang surut. Tarikan gravitasi atau gaya pasang surut yang digunakan bulan pada planet kita menciptakan gelombang pasang surut. Gaya ini menyebabkan semua air di permukaan bumi yang paling dekat ke bulan menonjol ke satu sisi. Singkatnya, gaya ini menekan masuk dari atas dan bawah planet kita dan mendorong keluar dari samping. Bumi juga memengaruhi bulan. Kita akan bahas sebentar lagi. Tapi rupanya kita salah mengira, ternyata bulan tidak suka didampingi oleh kita. Bulan perlahan menjauh dari kita, bahkan saat ini. Bulan bisa terlihat kecil atau besar bergantung pada fase bulan. Padahal ukurannya hanya 1/4 atau 27% ukuran bumi. Diameter orbit bulan mengelilingi kita hampir 768.000 kilometer. Tapi diameter ini bertambah 3,8 cm setiap tahun. Tentu saja, itu berarti bulan menjauh 3,8 cm tiap tahun. Untuk membantu menjelaskan penyebabnya, kita harus menganalisis lebih jauh hubungan kita dengan bulan. Kedua benda langit ini mengalami penguncian pasang surut. Kita bergerak selaras sehingga kita selalu melihat sisi sama dari bulan. Bagian yang tidak pernah kita lihat sering disebut sisi gelap. Tapi itu kurang tepat. Saat bulan mengorbit bumi, bagian lain diterangi matahari atau gelap pada waktu yang berbeda. Perubahan dalam penyinaran ini menyebabkan bulan mengalami berbagai fasenya. Gaya pasang surut tidak hanya memengaruhi laut kita, tapi badan bumi juga. Karena struktur bumi lebih keras daripada air, pasang surut pada materi lebih padat, seperti kerak bumi, memiliki dampak yang jauh lebih kecil. Gaya pasang surut itu saling bergantung. Medan gravitasi bumi juga akan menyebabkan pasang surut di badan bulan. Sekali lagi, karena kita tidak membicarakan benda cair, dampaknya sangat kecil, tapi ada. Pertukaran pasang surut ini cukup rumit. Bagian dalam kedua badan itu menjadi panas karena pasang surut ini, seperti gaya yang diterapkan pada objek bisa menciptakan gesekan atau panasnya sendiri. Misalnya, planet Jupiter dan satelitnya, Io. Gaya pasang surut planet raksasa ini sangat besar sampai permukaan Io yang padat naik dan turun beberapa puluh meter di tiap periode rotasi. Panas yang dihasilkan berarti bagian dalam Io kemungkinan besar cair. Akibatnya, permukaan Io dipenuhi gunung berapi aktif. Itu salah satu tempat paling kacau secara geologis di tata surya. Terlepas dari panasnya, itu jelas bukan tempat untuk mengajak keluarga liburan musim panas. Kembali ke bumi, planet kita berputar pada porosnya setiap 24 jam, dan bulan melakukan satu revolusi mengelilingi bumi dalam 27,3 hari. Tonjolan di bumi sebenarnya mempercepat bulan. Bumi menarik bulan ke depan pada orbitnya. Dengan kata lain, tonjolan bumi menambah radius orbit bulan mengelilingi kita. Saat ini terjadi, bulan menarik kembali tonjolan pasang surut bumi, sehingga memperlambat kecepatan rotasinya, meskipun hanya sedikit, sangat sedikit. Artinya, 100 tahun dari sekarang, satu hari di bumi akan menjadi 2 mili detik lebih lama daripada sekarang. Kalau kamu berkedip, kamu akan melewatkannya, serius. Selain itu, karena bumi lebih besar, tarikan gravitasinya lebih kuat dan menyebabkan kecepatan bulan perlahan bertambah. Seiring waktu, orbitnya akan menjadi semakin besar. Ini membawa kita kembali ke ukuran 3,8 cm tadi. Mungkin kelihatannya kecil, tapi lama-lama ukuran ini menjadi signifikan.
Ayo maju miliaran tahun dari sekarang, saat kita melihat orbit bulan sangat besar sampai meninggalkan kita selamanya. Apa yang terjadi pada laut kita? Kamu sudah menebaknya. Pasang surut akan hilang. Itu akan membuat laut sangat tenang untuk pelayaran kapal. Itu pun kalau manusia masih hidup 50 miliar tahun lagi. Sebelum periode itu, karena penguncian pasang surut memperlambat kecepatan rotasi bumi, mungkin saja bumi akan cukup melambat untuk selamanya menghadap bulan. Nantinya, itu bisa mencegah bulan menjauh dari kita. Bayangkan dampak pada planet kita jika kita berhenti berputar. Separuh bumi akan selalu gelap, separuh lagi terang. Itu akan mengacaukan musim dan kehidupan alami. Itu memang terdengar dramatis, dan kehilangan pasang surut akan menjadi fenomena signifikan. Tapi ada kejadian lebih serius lain yang harus kita cemaskan sebelum itu. 1/10 dari waktu itu, 5 miliar tahun, matahari kemungkinan akan melahap bulan dan bumi. Yep, matahari akan mengadakan pesta besar, peristiwa yang belum pernah dilihat tata surya. Dan semua orang boleh datang. Matahari terus membakar hidrogen di intinya menjadi helium. Sekarang, matahari sudah mengalami setengah siklus hidupnya. Menuju akhir, matahari akan kehabisan hidrogen di intinya. Matahari akan menjadi raksasa merah. Permukaannya diprediksi sudah mencapai Mars. Saat itulah gaya gravitasi akan mengambil alih. Bumi akan terseret ke matahari baru ini dan hancur. Matahari menjadi 10% lebih terang setiap 1 miliar tahun. Jauh sebelum planet kita hancur, panas itu akan melelehkan es dan membakar hampir semua makhluk hidup. Seluruh laut kita akan mengering juga. Jadi, planet kita memiliki siklus hidup 5 miliar tahun, tapi semua makhluk di bumi hanya punya 1 miliar tahun. Kesimpulannya, bulan mungkin menjauh dari bumi, tapi matahari akan memusnahkan keduanya sebelum pasang surut hilang. Ayo beralih dari objek panas itu dan kembali ke hubungan bulan dan bumi yang seperti saudara. Fakta bahwa bulan memiliki periode rotasi yang sama dengan periode orbit bumi dan bulan bukan kebetulan. Selama miliaran tahun, gerakan pasang surut yang sama ini menyebabkan keselarasan yang kita tahu sekarang. Namun, ini masih berkembang. Periode rotasi bumi melambat. Pada akhirnya, itu akan menyamai periode rotasi bulan dan akan sama persis. Dan seperti kusebutkan tadi, hari di bumi akan semakin lama juga. 2 milidetik setiap abad. Untuk memiliki dampak signifikan, akan butuh ribuan tahun. Namun, senang rasanya berpikir bahwa bumi dan bulan berpengaruh besar dan bermanfaat bagi satu sama lain. Keduanya hampir seperti menongkrong bersama, seperti pasangan teman lama antara galaksi.